orang lain bisa jadi manajer kok kita nggak bisa. Setelah jadi manajer terus ya jadi departemen head, orang lain bisa, kita juga harus bisa. Jadi GM, orang lain bisa, kita juga harus bisa. Seperti itu gitu. Tapi kalau kita nggak inovatif, kita tidak mau belajar sesuatu yang baru, susah nantinya. Assalamualaikum Makang Dete. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Anom Daluke. Di sebelah saya ini Pak Irman Sahmadewa, nama lengkapnya. Terkenal Pak Inan, ya? Pak Inan. Ya. Kenapa kita undang beliau? Karena kita anggap nih bro, beliau ini adalah hotelier sejati. Sejati. Kayaknya dari lahir udah jadi orang hotel kali. Dan beliau ini kerja bro di darat, di laut, dan hotel, di udara. Ya? Nah itu dia, udara belum ada, hotel udara belum ada. Ya, Pak Inan atau Pak Irman Sahmadewa. Enaknya manggilnya apa nih, Pak Inan aja? Inan lah, Inan. Pak Inan. Sorry, sebelumnya kita berdua nih ucapin selamat dulu nih atas kelahiran cucunya. Amin. Semoga membawa keberkahan, Alhamdulillah, kebahagiaan di keluarga ya. Barakallah. Iya, Pak Inan. Cita-cita dulu waktu kecil ingin jadi apa sih? Pasti punya cita-cita dong. Waktu mana teh SD gitu ya. Pasti kan cita-cita kamu jadi apa? di hotel. Pengen jadi tentara. Pengen jadi tentara. Yang umum ya. Iya, ada babeh kan tentara nih. Terus tapi waktu SMP, Iya. saya teh kudu pakai kacamata. Waduh, jadinya kan masuk akabri mah nggak boleh atau pakai kacamata dulu teh kan gitu. Ya udahlah, akhirnya udah terlupakan. Wah itu mah udah pengen jadi dokter, pengen jadi arsitek mah macam-macam lah. Udah pas lulus SMA bingung mau kemana. Tapi saya teh waktu SMA pernah ikut kursus komputer. Wah, komputer zaman dulu kan beda. Tahun 70-an. Tuh, 70-an. Itu namanya lahir. Komputer teh segede lemari. Jadi belum ada disket, itu pita juga baru. Jadi dulu pakai punch card, kartu nu bolong-bolong teh. Nah, udah gitu. Tapi lulus SMA, aduh kemana ini? Akhirnya udahlah, saya dikirim ke Inggris, sekolah di Inggris waktu itu. Iya. Ceritanya mau sekolah komputer di Inggris, di Bournemouth, selatan London. Oke. Tapi udah 3 bulan nggak betah gue. Tapi nggak betah, saya kabur ke Indonesia, pulang lagi ke Indonesia. Waduh, dia omelin kan. Udah jauh-jauh ke Inggrisnya. Tapi waktu saya di Inggris itu 3 bulan, saya melihat kehidupan tentang pariwisata di sana. Kemudian keluar masuk hotel, saya pengen tahu pariwisata itu seperti apa. Akhirnya waktu balik lagi ke Indonesia, saya masuk ke daftar sekolah tuh cuma di NHI. Masuk ke DNHI saja, terus saya walaupun saya nggak tahu lulus dari NHI itu mau jadi apa, saya nggak tahu gitu loh. Tiba-tiba waktu suruh milih juga milih F&B service. Udahlah, apa aja ya yang dipilih aja lah, yang penting sekolah lah waktu itu. Akhirnya bingung juga waktu sekolah, kok diajarinnya ngerap piring, diajarinnya cuci WC gitu loh. Wah ini praktek kan? Wah, belajar menu nyulit ya. Wah itu apaan? Ya udahlah, jalanin dulu lah, yang penting pas sekolah. Waktu lulus tingkat pertama dulu ya, namanya basic level. Saya diterima di 4 hotel di Jakarta. Ya, Hotel Borobudur, Hotel Hilton, Sari Pacific, sama Arya Duta. Hotel besar ya? Ya kan dulu mah hotelnya masih dikit kan. Ya itu ya. Saya nanya sama expert kita, kan di sekolah kan ada expertnya orang Swiss. Ini dari 4 nih mana yang saya pilih? Udah ngomong kiri kanan kiri, akhirnya saya pilih Hotel Borobudur. Semua di tempat ke hotel terus saya keterima sebagai waiter, pelayan. Nah kemudian setelah saya jadi kerja di Hotel Borobudur, selama kerja di Hotel Borobudur tuh teman-teman banyak cerita kerja di kapal segala macam. Wah asik banget ceritanya tuh kerja di kapal. Jadi pas
saya lagi kerja di Borobudur itu dalam 1 tahun itu di FB departemen aja ada 40 orang yang masuk yang ke kapal gitu. Mulai tergoda. Wah, mulai tergoda. Tadinya emang nggak tahu kapal pesiar. Nggak tahu. Dari cerita-cerita Jadi, temen gitu Pak. Iya. Terima kasih Borobudur. Nah, di sana juga banyak sih teman-teman alumni NHI yang sebelumnya. Oke. Akhirnya tapi saya pikir saya harus terusin sekolah dulu karena sekolah mah wajib lah itu kita belajar tentang teori-teori. Setelah lulus middle, kemudian saya ngelamar lah ke dulu di Jakarta, kantornya cuma satu tuh Niter. Oh, udah mulai mau ke kapal pesiar nih? Iya, ngelamar lah ke sana. Sambil saya waktu itu masih ini sih training juga di Bandung, ada di apa namanya, ada restoran kecil lah sambil nunggu yang bagusan. Akhirnya saya dipanggil tuh sama agennya di Jakarta. Langsung diproses hari itu interview. Karena pengalaman saya di French Restaurant itu prioritas nomor 1 lah untuk kerja di kapal, untuk di dining roomnya. Akhirnya proses cuma 1 hari, saya pulang ke Bandung. Baru pulang ke Bandung, besoknya udah ada panggilan. Pakai pos tuh zaman dulu, pakai pos. Panggilan disuruh balik lagi ke Jakarta, suruh tes kesehatan segala macam. Bikin surat ke pelaut ya, kartu pelaut Indonesia. Akhirnya saya diminta untuk dalam 1 minggu langsung berangkat ke Miami waktu itu. Itu ada biaya nggak? Nggak ada sama sekali, kita nggak bayar. Oke. Zaman dulu mah nggak bayar. Cuma tes aja Pak. Iya, tes interview aja sebentar. Nah, kemudian saya kerjakan di kapal tuh setahun, ya lumayan lah keliling-keliling Karibia lah. Ya. Kapal apa kalau boleh tahu? SS Dolphin Croatia paket, bukan Hull. Kapal Prancis ini. Nah, terus pulang dari sana, di sana kontrak cuma sekali karena memang waktu saya di Borobudur juga saya cita-cita gitu. Saya pengen kerja di kapal 1 kali, kemudian pengen juga kerja di luar negeri tapi di darat, bukan cuma di kapal. Akhirnya setelah 1 tahun kontrak, saya pulang ke Indonesia. Sampai ke Indonesia saya ditawarin untuk kerja di Jeddah di Saudi Arabia. Mau semuanya. Itu juga proses sebentar, ya sebulan 2 bulan lah kalau nggak salah, itu ngurus paspor, visa segala macam. Nah, yang lucunya juga ini, begitu sampai di Jeddah, saya waktu itu cuma sampai di Jeddah, terus terang cita-citanya pengen naik haji, kontrak 2 tahun. Punten, di hotel apa tuh? Hotel Alhambra Nova Park, itu hotel bintang 5. Bintang 5. Hotel bintang 5 yang namanya kerananya dari onyx. Kerananya dari onyx. Nah, batap itu dari onyx. Nah, yang lucunya hari pertama saya masuk di Jeddah itu di hotel, tiba-tiba kita lagi di kantor personalia nih. Di kantor personalia tiba-tiba ada orang yang teriak-teriak kedengeran. Rasanya saya hafal nih orang nih. Ternyata memang bener dia masuk ke kantor personalia. Ternyata dia itu adalah Pak Lutaf, Rudy Lutaf ini dulu expertnya pastry di NHI. Dia expert pastry. Dia dengan suara kerasnya dibilang, teman-teman, saya butuh sukarelawan nih di pastry. Saya butuh 4 orang. Saya nggak mau kerja sama orang ini karena saya pengen kerja sama orang Indonesia. Dipilih-pilih gitu Pak. Akhirnya saya nggak angkat tangan. Oke, saya mau kerja di pastry. Saya pikir kan kalau kerja di pastry kan saya dapat ilmu baru. Sementara kalau saya di restoran kan saya udah pernah di restoran, malah sekolah pun saya di tentang service. Service. Akhirnya saya ambil, udahlah saya di pastry. Itu yang namanya kerja di pastry itu di 1 bulan pertama kerja cuman bikin fruit cocktail aja, potongin apa namanya buah-buahan. Nah, barulah kemudian setelah sebulan 2 bulan baru belajar bikin kue, bikin es krim, bikin roti dan lain-lain. Sampai akhirnya setelah 6 bulan saya dipercaya jadi night baker.
Night baker, night baker tuh kerja sendirian dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Kita kerjanya, saya tuh kerjanya bikin Danish pastry, croissant. Itu prepare yang buat breakfast ya? Buat breakfast, itu baik. Kita hotel itu 400 kamar dengan okupansi 95%. Jadi kebayangkan yang namanya preparation buat breakfast tuh kayak apa gitu loh. Sendirian lagi? Sendirian dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi itu tidak ada waktu sedetik pun saya untuk istirahat. Makan, boro-boro makan yang ada aja di pastry. Akhirnya saya dibilangin sama teman-teman tuh, Okupansi hariannya 75% ya? 95%. Saya dibilangin dibilangin sama teman-teman, supaya kamu nggak cepet capek, minum fresh orange juice, dikasih garam, jangan kasih gula katanya. Jadi fresh orange juice, jadi kita coba dikasih nih. garam. Itu bikin kuat. Jadi orange tuh Sunkist tuh, Sunkist 10 biji diperes, nggak pakai air. Kemudian garamnya 1 sendok makan. Jadi mungkin kalau sekarang orang kayak itu ya, minuman apa namanya, itu buat daya penambah tahan tubuh stamina, ya, daya tahan tubuh. Nah, akhirnya setelah tahun pertama kita baru boleh naik haji sama perusahaan, karena kan kita baru, jadi kasih kesempatan sama karyawan-karyawan yang sebelumnya. Kita waktu berangkat haji ada kira-kira 40 orang, semua alumni dari NHI semuanya yang kerja di sana. Sampai akhirnya selesai, kita bisa haji. Nah, lucunya kalau kita kerja di Jeddah kan hiburan nggak ada di sana. Jadi kalau di sana malam minggunya tuh malam Jumat. Pas kebetulan saya libur kalau hari Jumatnya. Jadi teman-teman tuh kajak, mau kemana? Kalau kita di Indonesia kan, mau kemana malam minggu nih, kemana begadang. Kalau di sana enggak, kemana besok malam Jumat? Umroh. Jadi kita umroh. Jadi kalau dihitung umroh tuh udah berapa kali? Nggak kehitung deh, hampir tiap malam Jumat, weekend tuh kita umroh gitu loh. Alhamdulillah Ya. Akhirnya setelah 2 tahun saya balik lagi ke Indonesia. Lanjutin lagi kuliah. Mau lanjutin kuliah lagi, waktunya masih lama, masih 8 bulan lah gitu. Tapi saya daftar. Akhirnya sambil nunggu kuliah, saya ngelamar jadi guide. Setelah saya 6 bulan tuh kan jadi guide, saya balik ke sekolah, ambil D3 waktu itu. Ambil D3, upper, dulu namanya Upper Hotel Management. Sekolah namanya udah bukan NHI lagi, sekolah namanya udah jadi BPLP. BPLP. Nah, waktu kuliah tingkat 3 saya tuh kan iseng nih, karena banyak teman-teman yang pada kerja di Swiss nih, terutama anak kitchen. Saya iseng dah ngelamar ke Swiss juga. Dah lah, setelah saya lulus, saya lupa kalau saya pernah ngelamar ke Swiss nih ya. Dah, setelah lulus, kemudian saya keterima kerja sebagai asisten sales manager di sebuah hotel bintang 4 di Medan. Nah, dulu kan susah banget dapat level manager ya, karena hotel hanya sedikit di Indonesia, hanya hotelnya sedikit, apalagi hotel bintang 4. Tiba-tiba baru 6 bulan kerja di Medan ini, tiba-tiba datang surat panggilan tuh dari Swiss. Aduh, gimana caranya nih, saya bilang. Saya diterima di Swiss, aduh, saya ingin ke Swiss. Pasti kan kalau kita di Swiss kan cita-citanya pengen keliling Eropa kan, satu daratan kan di sana. Waduh, sementara kalau saya ninggalin pekerjaan sebagai manajer di Medan ini, kalau saya pulang dari Swiss cuman setahun itu, saya akan susah nyari dapat level manajer lagi. Waduh, pusing. Akhirnya udah gimana caranya? Punya ide nih. Saya ngomong sama GM-nya, Pak, saya dapat beasiswa nih di Swiss. Padahal kan bukan beasiswa, bukan sekolah. Saya kerja padahal di Swiss. Saya kasih aja surat kontraknya di sana. Surat kontraknya itu kan bahasa Prancis sama bahasa Itali. Si GM kagak ngerti. Udah saya kasih, terus akhirnya udah translate udah kan. Oke.
saya tahu kamu, saya tahu apa namanya orang tua kamu, saya tahu lah selama 6 bulan ini kamu kerja bagus, nasionalisme kamu bagus. Oke, kamu boleh pergi ke Swiss, tapi dengan syarat begitu kamu pulang dari Swiss malu balik lagi ke sini ya, jangan pergi kemana-mana. Oke, siap. Terus yang lucu lagi, saya bingung kan, bayangin aja gaji cuma 125.000 waktu itu. Wah, cukup Medan. apa di Medan tuh, cukup apa coba, kan sama sekali nggak bisa nabung. Wah, untuk bayar tiket saya ke Swiss itu, karena kan harus bayar tiket duluan, baru di reimburse nanti di sana. Aduh, dari mana uang gitu loh. Aduh, gimana lagi nih saya ngakalin. Akhirnya entah kenapa sih saya ngobrol-ngobrol sama Chief Accounting rupanya ngobrol sama GM. Tuh GM-nya panggil saya, dia bilang, "Kenan, selama kamu setahun di Swiss, gaji kamu saya bayar full." Wah, alhamdulillah itu. Ada aja jalannya, Pak. Ada aja jalan. Selain digajinya full selama setahun, boleh advance, bayangin aja. Tapi nanti balik harus balik lagi. Tapi kan kalau saya jelek kan, niat jelek kan, apa Iya, namanya, iya. saya bisa aja kabur kan, nggak balik lagi. Loh, hanya dibayar, saya boleh ngambil advance gaji itu selama setahun, kemudian itulah dipakai sama saya buat berangkat beli tiket ke Makanya Swiss itu. kejujuran itu adalah awal yang baik, Pak. Betul sekali. Akhirnya saya berangkat ke belum udah gitu masih lagi alhamdulillah nih ya, yang namanya apa namanya Chief Accounting saya. Aduh, saya masih ingat tuh si Pak Suwade nih, orang Bali. Ya, lo butuh apa di Swiss, Pak? Sekarang saya bukan butuh apa-apa. Saya sebulan pertama kan saya pasti butuh uang, saya belum digaji. Saya minta uang, dikasih $100. Dikasih $100, wah gede banget waktu itu kan. Gede banget. Udahlah, akhirnya banyak, alhamdulillah ya, banyak keberuntungan saya waktu itu. Akhirnya udah di Swiss, saya bisa keliling Eropa tuh ya, kemana-mana kerja keliling Eropa, dikasih gratis ya. Akhirnya saya pulang lagi ke Indonesia, ini saya balik lagi ke Medan. Tapi begitu saya sampai di Medan, baru hari pertama nih, FB manajernya bilang sama saya, "Nan, lu ngapain di sale? Lu kan basicnya F&B," katanya. "Lu bantuin saya deh. Jadi asisten saya di FB, saya udah capek, saya udah bertahun-tahun saya jadi FB manager di mana-mana. Lu deh yang jadi asisten saya." Ya udahlah, akhirnya sales manager saya juga ngasih izin, saya juga mau karena background saya juga F&B. Udah, ini saya pindah ke F&B itu. Pindah ke F&B, di sini saya dapat pelajaran. Yang teman-teman juga jangan pernah nolak ya kalau dapat tawaran ya, yang sama sekali itu juga berupa tantangan. Saya tuh dibilang sama FB manager saya, "Nan, karena gue udah kelamaan jadi FB manager, sekarang lu yang in charge jadi FB manager." Maksud Bapak apa? "Ya, day to day operation F&B lu yang mengendalikan," katanya. "Jadi Pak, iya lu kerja aja, kalau lu mentok baru panggil gua," katanya gitu, kata FB manajernya. Nah, FB manajernya juga orang Tasik nih. Oke, boleh Pak. Udah, saya in charge. Selama di sanalah saya dapat banyak pelajaran ya. Yang namanya perkeliruan banyak banget lah ya. Perkeliruan, nah, di sana saya banyak belajar. Saya banyak yang saya tadinya nggak suka accounting, di sana mau nggak mau saya belajar accounting yang namanya diawali dari cost control. Wah, itu benar-benar saya banyak sekali belajar cost control yang tadinya saya nggak suka, banyak belajar. Disitulah akhirnya saya dapat banyak ilmu, belajar tentang cost accounting, belajar tentang accounting sendiri. Nah, akhirnya di sana kan kontrak saya sebagai FB manager itu diperpanjang sampai akhirnya saya bisa 4 tahun. Alhamdulillah di sana juga saya kemudian nikah dengan mantan teman sekelas. Karena waktu D3 saya teman kelas saya ajak bareng-bareng kerja di mana di Medan waktu itu. Oke, akhirnya saya kerja di Medan selama 4 tahun itu jadi asisten FB manager. Jadi Akang Teteh
beliau ini menikah dengan teman kerja dan teman sekolah ya. Betul. Kerja di Medan. Teman Iya. kerja di Medan. Dan teman sekolah. Teman sekolah juga waktu upper dulu. Oke, lanjut. Oke. Ini udah pulang dari Medan, kayaknya udah 4 tahun lah cukup. Saya pulang ke Jakarta. Sebetulnya ke Bandung waktu itu karena saya diteleponin dulu nih sama senior saya, Nan, tolong dong manage ini ada ada beberapa proyek di Bandung dan Jakarta. Jadi saya kerja di konsultan semuanya teman-teman alumni NHI juga. Nah, pertama kali ada proyek di Bandung, restoran. Kemudian setelah setahun di situ pre-opening GM saya juga diminta sama teman-teman untuk bantu pre-opening floating restoran pertama di Indonesia, yaitu yang di Ancol. Ancol. Di Ancol floating restoran. Wah, itu juga cukup challenging ya. Karena itu benar-benar Tahun ngampung. berapa tuh Pak ini? Itu Pertama kali di tahun Indonesia floating 87. Oh, 87. 87. Nah, saya jadi GM di sana itu Ini punten GM hotel atau GM restoran? GM restoran, karena GM kapasitas restorannya itu ada 1000 seating capacity. iya. Nah, kemudian terdiri dari 1000 tiga restoran. Yang satu yang lantai dasar itu Japanese restoran, kemudian lantai 2 itu seafood Chinese restoran, kemudian lantai 3 itu barbecue restoran. Nah, jadi 3 itu saya pegang 3 itu. Nah, itu kurang lebih 2 tahun karena saya terus diminta oleh salah satu konsultan juga di Jakarta untuk bantu juga saya di konsultan. Karena untuk pre-opening hotel, nah saya juga pengen balik lagi ke hotel dong. Akhirnya saya balik lagi untuk jadi ngebantu pre-opening hotel. Saya bikin belajar yang namanya bikin studi kelayakan di situ. Itu kurang lebih ada sekitar 40 FS yang saya buat waktu itu. Buka hotel di Medan, di Pontianak, di Solo. Chain hotel atau gimana? Enggak, kita cuma sebagai konsultan aja. Konsultan sekarang untuk pre-opening. Nah, kemudian setelah kerja di konsultan, totalnya saya kira-kira 4 tahun di konsultan. Ditelepon lagi nih sama temen nih, sebetulnya dia senior banget sih di perhotelan, untuk bantuin dia sebagai EAM di Makassar. Makassar itu waktu itu hotel itu sebagai hotel salah satu hotel terbaik di Makassar lah ya. Jadi Pak Inan mah nyari kerjanya nggak nyari ya, dicari di Bali. Cari, alhamdulillah dicari orang. Akhirnya saya di sana jadi EAM in charge FB di sebuah hotel bintang 4 di sana. Di sana juga cuma 2 boleh tahu nama hotelnya? Makassar Golden Hotel. Dulu tahun 90-an awal itu the best hotel lah di Makassar ya. Terus akhirnya saya juga ditelepon lagi sama temen untuk pindah ke aerowisata hotel. Nah, ini kan satu chain Jadi hotel. juga ditelepon lagi diminta. Itu kan chain Luar hotel biasa, tuh. ya. Aerowisata chain hotel, jadi saya juga pengen lah di suatu chain hotel yang gede gitu loh. Akhirnya saya jadi FB manager di Hotel Pusako di Bukit Tinggi. Di sana juga 2 tahun. Kemudian pas mau habis kontrak juga saya ditelepon ya sama temen. Ya, 3 bulan sudah ditelepon ya sama temen dari Bali. Man, lu bantuin gue dong di sini. Gua owner rep sebuah hotel di Bali Holiday Resort. Akhirnya saya diminta jadi operation manager. Operation manager di Bali. Karena hotelnya waktu itu kan mau di-manage sama sebuah hotel chain dari Singapura tuh, Sedona Hotel. Nah, saya diminta untuk bantuin dulu. Nah, sementara kita mau renovasi di sini, lu bolong bantuin dulu dong. Saya di Padang ada hotel kita 164 kamar mau dibuka jadi EAM katanya. Ya udahlah, ayo berangkat. Pengen tahu kan kampung halaman ceritanya. Udahlah, nanti kalau udah di sana udah opening, yuk baru balik lagi ke Bali ya. Oke, siap. Ternyata di Sedona itu
saya bisa 4 tahun. Oh. 4 tahun, 1 tahun jadi EAM, 3 tahun kemudian saya jadi GM di sana karena Jadi waktu Pak Inan jadi GM hotel pertama kali di di Padang, di Sedona, di ya. Sedona, ya. Nah, itu juga lucu kejadiannya karena waktu itu kan Krismon tuh 98. Oh iya. Wah, hotel tuh udah mau dibakar sama orang di sana, juga ramai kan di Jakarta. Rame ya. Wah, di Jakarta karena ada di rumorskan itu hotel punya pemiliknya tuh ada dari Cendana gitu loh. Wah, itu udah mau dibakar tuh hotel. Wah, kita yang namanya nggak ada yang tidur di itu di kamar tuh nggak ada. Kita semua tidurnya di lobby. Jagain lah ya. Jagain semua karyawan, tidak ada yang boleh pulang. Semua tidur di lobby, kita kasih makan segala macam ya. Atau sementara di belakang hotel tuh yang bakar-bakaran ya. Wah, udah ini, udah rame ya. Malah ada yang ada di salah satu rumah di sana penduduk meninggal lah ya, diserbu lah. Nah, kemudian setelah dari Sedona itu sama juga. Jadi gini, ini juga cerita lucu nih. Ada bule nih ya, bule dari Arya Duta. Dia tuh main ke Padang. Tiba-tiba terus nginep di tempat ya kami di Sedona ini, nginep di tempat kami. Kita namanya Hotel Sedona Bumi Minang. Nginep di tempat kami, terus dia pengen lihat-lihat dong hotel lo, katanya kok bersih amat katanya. Oh ya udah, saya antar aja. Ini ya yang namanya kaget tuh lihat yang namanya kitchen hotel lagi lagi ada function tuh ya, lagi ras lah ya. Lagi ras tuh, dan kitchen wah bersih lah segala macam, pokoknya bagus lah. Akhirnya sebulan setelah dia pulang ke Jakarta, dia nelpon saya, kamu mau nggak kerja jadi wakil saya di Bogor katanya, di Arya Duta, di Lido waktu itu. Wah, ini tawaran deh wae. Saya bilang, aduh, saya lagi enak nih kerja di sini. Enggak, dia bilang, gua kasih lebih, lu minta berapa? Lo kenapa lu tertarik sama saya? Belum juga kita interview segala macam. Saya cuma tertarik satu. Waktu dia lihat hotel lagi rame hotel dapur itu bisa sangat bersih kayak rumah sakit, dia bilang gitu, kayak rumah sakit. Wah, lo percaya sama saya bilang sama si bule itu. Udah, lo pindah aja. Udah, kebetulan saya pas habis kontrak tuh di Padang tuh. Oke, jadinya tawaran dari si bule itu ya diambil ya akhirnya saya diambil. Kebetulan kontrak juga habis. Ya, kebetulan kontrak habis. Nah, kemudian tapi juga nggak lama terus saya jadi AM nggak lama karena si bule ini balik. Dia dipindahin ke kantor pusat. Saya in-charge jadi GM. Oke. Nah, di sana saya juga banyak belajar ya 4 tahun karena bosan juga 4 tahun jadi GM tuh. Jadi intinya sih sebetulnya kita harus inovasi. Ya, inovatif. Kita harus inovatif. Nah, supaya nggak bosan. Nah, setiap saat saya tuh bikin program-program untuk hotel, misalkan ya kita bikin program tentang green hotel, ya green hotel. Jadi kayak misalkan kita mendaur ulang jadi kompos tanaman, ya, banyak sekali yang kita lakukan di sana. Kayaknya 4 tahun pikir-pikir juga cukup lah, 4 tahun kelamaan. Akhirnya ada teman saya nelpon, wae bro. Mau nggak nih? Ada enak banget. Ada nyari GM di Jakarta, sebuah kondotel katanya. Oke. Udahlah, akhirnya cobalah, pengen tahu saya karena kan international chain itu. Nah, tapi saya juga harus masuk lah, selain lokal juga international chain. Akhirnya saya diterima di Aston Rasuna Hotel and Residence. Di situ saya pegang 2 tower ya. Tower kondotelnya itu ada 230 kamar. Kemudian tower yang kedua residen itu ada 240 kamar. Jadi Pak Inan nih jadi GM di resort. Ya, pernah di City. Ya. Di Padang kan di City ya? Ya, di City itu. Dan ini kondotel. Ya,
Ya, Kang Teteh kondotel ini beda lagi nih. Boleh cerita sedikit kondotel, Kang Inan? Kondotel itu dulu salah satu yang pertama sih ya, kondotel yang di Jakarta ini yang saya manage ini. Kondotel itu kan unit kamarnya itu bukan punya operator, itu Ada ownernya. ada developer, ada Ya. ownernya. Ya. Jadi malah ada yang cuma punya 1 kamar, 2 kamar, 3 kamar, ada gitu. Nah jadi lumayan sih ngelayanin order itu bisa ratusan gitu loh. Iya. Nah, yang lucu juga ini kejadian nih. Saya kan sebelumnya nggak tahu yang namanya kondotel tuh apa gitu loh. Waktu bulan pertama, waktu kami bikin laporan bulanan, laporan keuangan, saya tuh bilang sama COO daripada operator nih, Pak, ini kan kondotel. Saya ini ada yang ngeganjel di saya dalam laporan keuangan ini. Kenapa? Saya ini kan kondotel, saya belum pernah kerja di kondotel. Dia kaget, loh, kamu gimana sih kok nggak tahu kondotel? Lo kan bapak yang interview saya, bilang gitu. Saya nggak ngerti kondotel, bapak interview saya. Si Amerika ini seru juga ya, tapi dia baik banget. Dia baik banget. Bayangin aja, dia ngajarin saya pernik-pernik detail tentang kondotel selama 4 bulan. Dia itu Private ya, private course. Dia itu datang hampir setiap hari, nongkrong di coffee shop, ngajarin saya tentang kondotel. Sampai akhirnya oke, Nan, lu udah belajar sama gua 4 bulan ini, sekarang lu bikin manualnya. Gila, saya bilang. Kacau juga sih boleh, karena memang tidak ada kondotel itu tidak ada manualnya. Karena waktu itu saya bertanya kepada ada salah satu teman alumni juga yang ada di New York, tolong dong cariin ini manualnya gitu ya. Nggak ada manual itu. Saya cari kemana-mana tidak ada, karena kondotel ini barang baru di Indonesia. Dan Pak Inan berarti termasuk ya yang pionir ya. Nah, kurang lebih lah ya Untuk mengelola kondotel ya. Nah, salah satu yang unik juga, ini belum ada undang-undangnya. Jadi baru ada undang-undang rumah susun waktu itu. Kan banyak rumah susun yang punyanya Perumnas ya. Yang ada baru itu, untuk kondotel belum ada. Waduh, akhirnya saya bikinlah yang namanya manual untuk kondotel ini, yang dimana akhirnya menjadi acuan daripada teman-teman yang lain yang memanage kondotel. Akhirnya setiap ada kondotel baru di Archipelago ini, saya diminta untuk ngasih training ke GM-GM-nya. Alhamdulillah ya, dapat ya, di mana kita ada kemauan ya untuk belajar, dapat aja. Nggak takut ambil offering ya. Ya, jangan takut ambil penawaran, challenging. Walaupun pas diambil liar oke nya. Iya, nggak apa-apa. Liar itu salah satu daripada keuntungan kita. Dan jangan takut, kalau ilmu yang kita dapat itu kita bagikan ke teman-teman yang lainnya. Itu semua salahnya ya berbagi ilmu. Bahagia deh pokoknya kalau udah bisa bagi-bagi ilmu ke teman-teman. Oke, Kang Inan, jadi Kang Inan nih tadi Bapak, Kang Inan. Nah, sekarang opah juga sih sebetulnya. Jadi opah. Kang Inan, gini. Mungkin kalau zaman-zaman sekarang ini kondotel tuh kayak apartemen gitu ya, Pak? Ya, apartemen gitu apartemen, tapi dia operasikan sebagai hotel. Ya, gitu. Kalau Kayaknya mah sekarang udah banyak. sekarang udah banyak. Dan makanya waktu saya dari Jakarta, dari Rasuna itu, saya juga diminta untuk memanage kondotel juga di Bandung yang di Braga. Oh iya. Di Bandung sempat 2 tahun, pindah ke Denpasar. Yang lucu sih sebelumnya waktu pasar itu hotel atau kondotel? Kondotel juga. Kondotel Nah, juga. tapi sebetulnya waktu saya di Bandung itu, saya udah di assign untuk pegang hotel di Manado. Di Manado. Tapi waktu saya mau kira-kira seminggu sebelum berangkat, saya ditelepon sama ownernya hotel Aston Denpasar. Lu ngapain ke Manado? Udah bantuin saya ke Bali sini. Ya iyalah, saya bilang. Ya udahlah, ini saya ke Bali deh. Ini saya bilang saya mencari pengganti saya untuk di Manado. Dapat. Oke. Oke. Di Bali juga kondotel. Kang Inan,
kan Kang Inan nih bekerja udah di beberapa daerah ya, di kapal pesiar luar juga, biasa. terus di darat juga di Eropa ya. Yang paling pasti adalah yang paling berkesan. Saya lihat sih kayaknya Pak Kang Inan sering posting di Bali nih sama istri nih. Saya kangen jalan-jalan di sini. Saya kangen jalan-jalan. Saya lihat postingannya. Emang Bali sangat berkesan buat Kang Inan. Jadi gini, di Bali itu saya bisa sampai kurang lebih hampir 10 tahun ya. Iya. Di Bali ini saya pegang 2 hotel di Bali itu. Dulu kan pernah juga Ya. sebelumnya di Bali. Nah ini yang untuk kedua kalinya lagi lah saya di Bali ini. Saya senang dengan kehidupannya. Jadi orang bilang Bali banyak libur tuh iya. Betul. Jadi bukan liburnya yang itu, jadi kita kerja nggak kerasa kalau kita kerja. Karena kita bisa kerja di hotel, jalan-jalan pakai celana pendek, pakai sendal juga nggak ada yang ngurusin gitu loh, nggak ada yang ngurusin. Nah kemudian di sana punya saya kehidupan yang menurut saya sangat istimewa ya. Kita kan muslim minoritas di Bali, tetapi saya mendapatkan pertama teman-teman muslim yang sangat kekeluargaan lah ya. Justru di Bali lah saya banyak dapat hidayah. Saya bisa yang namanya pengajian tiap hari, ke masjid 5 kali sehari, itu di Bali gitu loh. Di Bali ya di Jakarta, di Bandung juga sama sebetulnya, tapi di Bali itu merasa lebih gitu loh, merasa lebih gitu loh. Dan juga teman-teman di Bali yang orang Balinya sendiri itu mereka ini kekeluargaan mereka sangat dekat dan enak sekali lah kita bergaul ya dengan teman-teman itu. Nah justru waktu di Bali ini juga saking kita kompaknya ya, kita kompak dan kerjasama, networknya bagus. Akhirnya kan kita bisa bikin asosiasi Indonesian Hotel GM Association itu di Bali gitu loh. Nah, jadi gini Akang Teteh, Kang Inan ini juga, beliau ini selain aktif bekerja di hotel, beliau juga salah satu inisiator, founder dari organisasi profesi untuk para GM Hotel Indonesia, ya Kang ya? Namanya IHGMA atau Indonesian Hotel General Manager Association yang sekarang sudah ada di beberapa daerah. Kita sekarang udah ada di 31 provinsi. Anggota kita udah hampir 900 orang. Kang Inan dulu 2016 ya? 2016 kita establish IHGMA ini. Jadi Bali, kembali lagi, jadi Bali memang sangat berkesan. Di situ juga munculnya asosiasi atau organisasi IHGMA. Teman-teman yang banyak dan tentu ada tempat wisatanya yang banyak juga di Bali ya. Jadi Kang Inan pastinya kan ada juga mungkin cita-cita atau keinginan ya yang saat ini belum tercapai, apa nih Kang? Satu sih saya kan kurang lebih sekitar 40-an tahun ya di operation hotel, dari mulai waiter sampai jadi GM. Saya ingin sharing sebetulnya. Saya ingin sharing pengalaman saya selama 40 tahun di hospitality itu seperti apa. Ya kan, saya sempat jadi dosen. Alhamdulillah ya. Ini saya masih tekunin. Saya memberikan seminar-seminar, talk show seperti itu. Bahkan saya menulis buku. Sudah ada beberapa buku yang saya tulis. Ini masih proses. Masih proses. Saya kerjasama dengan salah satu universitas di Jakarta, itu sedang membuat beberapa seri buku. Ya, kemudian juga dengan salah satu universitas di Bandung, kita sedang menyusun pendidikan untuk program master degree untuk perhotelan. Itu sedang kami susun dengan teman-teman yang lainnya juga. Ya alhamdulillah, waktu saya pikir setelah 40 tahun kerja saya pengen berhenti kan, pengen istirahat lah. Tapi entah
kenapa ya? Mungkin memang saya harus pindah atau switch menjadi seorang trainer lah seperti itu. Sebelum saya selesai dengan kontrak saya terakhir di Bali itu, saya mendapatkan kesempatan untuk sekolah sebagai trainer, sebagai asesor di Australia. Ya, kemudian saya mendapatkan juga pelatihan untuk asesor di Indonesia, ya, standar kompetensi, kemudian untuk lembaga sertifikasi usaha juga. Nah, itu banyak sekali yang Jadi saya dapatkan. intinya Kang Inan ini setelah tidak lagi bekerja langsung di hotel, masih aktif juga yang relasinya dengan hospitality ya. Betul. Seminar, webinar, konsultan, Ya, jadi konsultan banyak dan teman-teman di lain-lain. hotel juga minta bantuan untuk Masih ada berhubungan sama hotel aja. ya. Karena emang udah terjiwai banget itu Pak ya. Udah sayang Kayaknya banget memang. sama hotel. Ya memang darahnya udah hotel di situ. Dulu saya ingat waktu hari pertama kuliah itu ya, itu ada Jenderal Stadium dulu yang memberikan almarhum ini Pak Ardike, IGD Ardike mantan menteri ya. Dulu kan dia masih sebagai ketua NHI, dia masih kepala sekolahnya di NHI. Dia bilang, kalau kalian nggak punya jiwa pelayan, maksudnya bukan pelayan membantu ya, untuk melayani hospitality itu, mendingan Anda pulang aja hari ini juga katanya. Tapi memang benar perkataan ya, harus ada dulu jiwanya. Jiwa kita untuk melayani ya, melayani. Karena kan di hotel ini dari GM sampai dari waiter atau dari pekerja yang paling rendah sampai kepada GM itu semua kan melayani, betul Pak. harus bisa melayani gitu loh, ya kan, dalam skop yang berbeda ya, tapi ya melayani juga. Nah, inilah ya mungkin juga buat teman-temannya, karena ada teman-teman juga yang tidak punya jiwa melayani, baru setahun 2 tahun kerja di hotel, walaupun udah sekolahnya di mana-mana, ya dia mundur gitu, karena memang nggak bisa gitu loh. Kayak kepaksa banget. Iya, karena kepaksa banget. Kang Inan ada pesan-pesan buat anak-anak kita, adik-adik kita yang masih berkarir yang di masih hotel berkarir nih. di hotel, Ya, untuk dia bisa mencapai puncak, kan pasti cita-citanya kan pengen jadi GM ya. biar kayak Pak Inan, nggak usah ngelamar kerja, dicariin terus. Ada pesan-pesannya? Satu sih, yang pertama nih ya, cintailah pekerjaan Anda, apapun juga pekerjaan Anda gitu. Ya, kemudian di tekuni ya cita-citanya, kemudian ya itu harus punya cita-cita, jangan cuma mau dibawa aja. Jadi punya ambisi yang positif ya, ambisi yang positif untuk menjadi yang lebih baik, selalu menjadi lebih baik, selalu menjadi lebih baik. Itu kunci utama. Jangan pernah menolak tawaran atau yang lebih ini lagi challenge ya, yang menantang gitu loh. Karena kalau kita hanya mengerjakan ABC kan di hotel mah tiap hari kerjanya ABCD sampai Z sama aja kan. Tapi kalau kita nggak inovatif, kita tidak mau belajar sesuatu yang baru, susah nantinya ya. Nah, misalkan salah satu yang saya alamin nih, dulu waktu saya jadi waiter, saya ngelihat teman-teman yang punya posisi di atas jadi supervisor ya, jadi supervisor itu kok orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Orang lain bisa jadi manajer, kok kita nggak bisa? Setelah jadi manajer terus ya jadi departemen head, orang lain bisa, kita juga harus bisa. Jadi GM, orang lain bisa, kita juga harus bisa. Seperti itu gitu, seperti itu. Justru yang orang lainnya itu dijadikan motivasi ya. Motivasi, tantangan. Cuma belum jadi owner aja. Kan nanti penerbitan buku apa itu owner tuh, ownernya karya ya. Pak Inan, terakhir dari kita nih, untuk mengisi waktu nih saat ini ya, pastinya kan nggak mungkin dong berpikir terus mengenai hospitality dan kita kan perlu juga refreshing ya. Ini mengisi waktu nih, ada hobi mungkin, hobinya apa? Jalan-jalannya kayaknya ya? Saya hobi jalan-jalan ya, kemudian ngumpulin pernak-pernik tentang hotel. Oke,
Contohnya misalkan itu yang namanya magnetic card, Oke. card itu Nah, saya punya lebih dari seribuan hotel lah Wah. ya di rumah itu. oke. Kemudian bangsa shampoo kayak gitu. Amenities. Iya, amenities. Dikumpulkan. Saya ada rak khusus di rumah itu untuk ngumpulin itu. Itu yang dikumpulin, sorry, yang Pak Inan pernah datangin hotelnya atau wah, kirimin gua dong? 90% saya pernah datengin. Oke. Pernah datengin, ya sisanya Ada ada kiriman, yang saya ada minta, ngasih, tolong ya?" dong kalau nginep di sini bawain ini Oke, gitu loh. 90% Pak Inan pernah nginep, pernah Ya, datangin. ya. Ya. Ada lagi mungkin hobi yang lain? Dulu pernah hobi perangko saya, tapi kemudian menurun, saya kasihin aja ke teman. Nah, kalau olahraga untuk kebugaran jalan kaki tadi, jalan kaki pernah dulu golf, tapi Sehat lah. Murah dan sehat ya, Pak? disarankan sama dokter jangan yang keras-keras, Jalan kaki jalan aja. kaki. Kebetulan ini loh, bro, rumahnya Kang Inan ini juga enak asri Oh. di daerah pada suka sana kan, Di gunung lah. di gunung Jadi ya. fresh air ya. Ya. Udaranya sejuk, Kalau enak. lagi dingin bisa sampai Ya. berapa derajat? Kemarin pernah 15 derajat Tuh, ya. 15 derajat, bro. derajat. Luar biasa. Waduh. Udara segar ya. Enak lah segar. Siap, banget. Bro Daluke. Di Oke, Akang Teteh, ya cukup sekian aja bincang-bincang dengan Bapak Inan atau Kang Inan. Mudah-mudahan banyak sekali ya manfaat ataupun inspirasi buat teman-teman kita yang masih berkarir di hotel supaya mengikuti yang baik-baiknya yang berhubungan dengan karir tadi ya. Banyak sekali inspirasi yang jelas. Saya tertarik banget gimana sih biar kita juga dibutuhin sama orang terus gitu. di telepon aja. Di teleponan terus yang penting ngelamar. Berarti kan Jaga kepercayaan. nah, itu jaga kepercayaan. Berarti Pak Inan bener-bener dipercaya banget sama Dan relasi. satu lagi, sama Bro Daluke, Pak Inan ini adalah yang setia terhadap profesinya. Nah, Hotelier, tidak tergoda ya. ya. Enggak, jangan. Siap. Siap. Oke, so sampai ketemu Ya. lagi di konten Anom Daluke berikutnya. Jangan lupa Di subscribe. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Akang Teteh. Kang Inan, ini ada sedikit oleh-oleh nih dari Vape Hyper Square. thank you. Mantap. Dibuka nih. Dibuka dulu. Ada roti bakar, dibuka deh. Sudah ada endorse nih. Wah, mantap nih roti bakar dari Vape Hyper Square. Oke, Weh, terima siap, kasih. siap, makasih.